Orang di luar ngeliat saya dengan Refli itu musuh besar. Gibran di ujung tanduk. Jokowi sudah menghitung hari. Itu tinggal 10 hari lagi. Menghitung hari Jokowi ini sudah pasti semua pendapat publik mengatakan menuju penjara. Tidak boleh pulang ke Solo. M. Kodari, pengamat politik. Refli Harun, pakar hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keren Jadas. Lagi podcast. Jadi kawan-kawan semua, begini ya. Ini saya berusaha berpikir hukum tata negara, ya. Mengenai ada pendapat yang mengatakan bahwa Gibran memenuhi syarat untuk tidak dilantik, kan begitu? Lagunya itu kan tadi kita bikin ya kan. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fu fa fa, batalin aja. Jadi begini penjelasannya ya. Yang namanya pilpres itu proses mulai dari pemutahiran data pemilih sampai kemudian dilantiknya seorang presiden dan wakil presiden terpilih. Prosedur pilek sudah selesai dengan pelantikan tanggal 1 Oktober kemarin. Tapi pilpres belum selesai karena presiden dan wakil presiden menunggu untuk dilantik. Pertanyaannya adalah seandainya dalam proses masa tunggu tersebut material presiden dan wakil presiden terpilih ini sudah berubah, tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, apakah dia masih berhak, masih layak untuk dilantik? This is the question. Itu pertanyaannya. Saya kasih contoh yang paling ekstrim misalnya. Presiden dan wakil presiden terpilih digerebek narkoba atau digerebek berjudi. Akankah kemudian kita mengatakan, oh itu hak konstitusional dia, dilantik dong dia. Nah dalam hal ini memang pakar hukum tata negara bisa berdebat. Tetapi saya mengatakan bahwa selama dia belum dilantik, maka masih berlaku rezim Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Saya mencatat ada 3 hal yang mungkin akan bisa menyebabkan seorang Gibran tidak bisa dilantik. Pertama, dia sudah melakukan perbuatan tercela. Syarat untuk menjadi wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur di pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017. Itu satu. Kenapa dia melakukan perbuatan tercela? Jadi kalau kita lihat yang namanya penjelasan pasal itu, dikatakan bahwa perbuatan tercela itu contohnya, tapi tidak terbatas pada ini saja. Judi, mabuk-mabukan, zina dan lain sebagainya. Tapi itu contoh. Ya. Tidak itu saja. Nah, perbuatan tercelanya di mana? 3. Bukan soal fufu fafanya saja yang 5-10 tahun yang lalu yang kata Profesor Jimli As-Sidiki sudahlah. Itu kan sudah 5-10 tahun yang lalu menjelang Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Enggak. Itu iya karena luar biasa kan bagaimana seorang kualitas wakil presiden membuat postingan-postingan itu. Saya merasa ya setelah saya ada fufu fafa itu, saya lihat kembali postingan saya. Enggak ada yang gila segila ini. Artinya dari awal kita sudah ada kontrol. Ya, walaupun lawan politik, enggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah. Kemudian enggak ada pasangan dan lain sebagainya. Nah, karena itu perbuatan tercela. Tetapi yang karennya juga ada. Yang karennya itu 3 hal. Pertama, fufu fafa itu menghilangkan 1.200 postingan. Padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu. Bisa dicek, saya juga sudah ngeceknya.
Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay. Yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah. Karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Perbuatan tercela. 2. Yang ketiga, Gibran nggak ngaku kalau Fufu Fafa ini adalah akun milik dia. Padahal menurut Roy Suryo dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun atau postingan yang mirip Cilipari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran. Karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe. Artinya tanya kepada yang punya. Artinya dia sudah melakukan kebohongan publik, tidak mengakui bahwa akun itu miliknya. Maka saya katakan dia punya kualifikasi untuk melakukan perbuatan tercela. Sehingga memenuhi kualifikasi tidak lagi memenuhi syarat. 1. 2. Sayangnya kita tidak menghadirkan Dr. Tiva di sini, ya, yang ahli neuroscience, ya, neuroscientist. Tetapi beberapa hari yang lalu saya mengundang beliau dan beliau mengucapkan 4 hal mengenai Gibran ini yang perlu ditindaklanjuti, yaitu psikopat. Yang kedua adalah skizofrenia. Yang ketiga itu adalah addicted. Yang keempat adalah obsessive compulsiveness. 4 ini dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf E, dikatakan bahwa seorang calon wakil presiden termasuk presiden harus memiliki kemampuan rohani dan jasmani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau dia punya problem kejiwaan yang harus dibuktikan dengan mudah sesungguhnya, kan tinggal di refer saja ke para ahli, maka sesungguhnya dia tidak lagi memenuhi syarat karena dia tidak mampu secara rohani tentunya. 2. Yang ketiga adalah 1-2 hari ini muncul pemberitaan mengenai ijazah. Gibran Rakabuming dikatakan menyelesaikan SMA selama 5 tahun. Orang bingung. Ada yang menyebut dia pernah pernah sekolah SMA di Solo. Pernah, tapi tidak pernah tamat juga. Kemudian mengatakan dia pernah sekolah di Singapura, kita tidak tahu apakah itu bisa disetarakan dengan SMA. Pernah juga sekolah persiapan di Melbourne University, di Melbourne. Apakah itu kemudian setara SMA atau tidak? Tetapi yang jelas, ini pertanyaan bagi kita, apakah dia memenuhi syarat minimal memiliki ijazah SMA atau yang sederajat? Itu kan persoalannya. Nah maka kemudian 3 hal ini membuat materi mengenai calon wakil presiden yang sudah diputuskan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 24 April 2024 itu menjadi bermasalah. Anda mungkin ingin mengatakan, kan selesai sidang Mahkamah Konstitusi. Iya. Tetapi bukan berarti kalau materinya berubah, dia tetap bisa dilantik. Banyak contoh. Misalnya anggota legislatif. Sudah disidangkan. Siap-siap dia menunggu pelantikan. Tiba-tiba dipecat oleh partai politiknya. Satu syarat untuk menjadi anggota DPR adalah Anda harus menjadi anggota partai politik.
Kalau Anda tidak punya KTA lagi atau KTA Anda dipecat atau dicabut, Anda tidak punya lagi standing untuk dilantik sebagai calon atau sebagai anggota DPR. Itu terjadi pada beberapa orang, termasuk anggota PDIP yang kemarin mengkritik KPK, tapi kemudian tiba-tiba besoknya dia dicabut keanggotaannya dan kemudian tidak bisa lagi dilantik. Nah, itu yang mendasari saya mengatakan bahwa ketika ada orang yang mengatakan tidak lagi memenuhi syarat, saya tidak mau didasarkan pada suka atau tidak, tapi pada sebuah kondisi objektif yang saya katakan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa atau berani mengatakan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat? Kalau dia anggota partai politik Bang Karni, maka pimpinan partai politiknya bisa berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa caleg kami, nama sekian dan lain sebagainya sudah diberhentikan dari partai politik karena itu mohon tidak dilantik dan digantikan dengan calon berikutnya. Bisa. Tetapi mekanisme tersebut tentu akan susah diterapkan kepada calon presiden dan wakil presiden. Karena tidak ada mekanisme penggantian yang suddenly. Kan tidak bisa kemudian mengatakan bahwa tolong dicoret dan digantikan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Nggak bisa. Karena modelnya tidak demikian. Ini berbeda. Karena itu saya mengatakan ada 4 kemungkinan untuk mengatakan Gibran ini tidak bisa dilantik. Pertama, tindakan administratif oleh KPU. Tapi saya yakin KPU tidak akan berani. Kedua, tindakan semi hukum oleh Bawaslu. Tetapi Bawaslu pasti nggak akan berani. Karena Bawaslu akan mengatakan sudah selesai sengketa pemilu. Ketiga, tindakan hukum legal konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi MK entah mau ambil ini atau enggak. Karena cita-cita saya dulu, MK itu harus menjadi peradilan politik. Harusnya. Jadi tidak terbatas pada judicial review saja, tetapi menyelesaikan sengketa-sengketa politik pada tingkat pertama dan terakhir. Tetapi unfortunately, kalau kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, belum tentu MK akan mengambil kasus ini. Maka saya yang paling realistis adalah rely on kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru saja dilantik. Karena itulah beberapa komponen masyarakat sudah mengajukan surat audiensi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menyampaikan aspirasi soal Fufu Fafa ini. Bahwa berdasarkan perspektif hukum tata negara dengan fakta-fakta berikut, mungkin yang bisa dijelaskan saya, dijelaskan mungkin Ferry Amsari, dijelaskan Dr. Tiva, dijelaskan Roy Suryo, dan lain sebagainya termasuk Faisal Asegaf, mungkin. Maka ini orang sudah tidak layak lagi diangkat sebagai wakil presiden karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan rezim undang-undang pemilu. Kenapa rezim undang-undang pemilu? Karena dia belum dilantik. Kalau dia sudah menjadi wakil presiden, maka rezimnya adalah konstitusi. Yaitu impeachment, pemakzulan atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah ini Bang Karni adalah sebuah cara berpikir hukum tata negara yang memang belum ada presidennya. Karena N kita kan sedikit sekali. Pemilihan presiden dan wakil presiden itu baru 2004, 2009, 2014, 2019, baru 5 kali saja. Dan baru kali ini yang kemudian ada semacam aspirasi untuk tidak melantik salah seorang yang terpilih yaitu wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat lagi. Itu yang ingin saya sampaikan. Boleh nggak saya menyampaikan soal Mulyono di ujung tanduk? Boleh aja. Boleh. Oke. Ya, itu satu bagian ya soal Gibran. Soal Mulyono di ujung tanduk. Mulyono menghitung hari. Apa? Menghitung hari. Oh, menghitung hari. Soal Mulyono menghitung hari, Jokowi menghitung hari. Kenapa kita bilang Mulyono, Raja Jawa dan lain sebagainya? Karena memang ini diakui sendiri kan. Raja Jawa itu Bahlil yang mengatakan. Kemudian Mulyono, Kaisang sendiri yang bilang putra Mulyono kata dia kan. Jadi kalau saya mengatakan Jokowi, Mulyono, Raja Jawa, saya kira sesuatu yang sudah di-spill sendiri oleh mereka yang mendukung Raja Jawa ini. Jadi tadi saya ditanya Bang Karni,
makna dari pertemuan antara Prabowo atau makan malam Prabowo dan Jokowi. Saya mengatakan, apakah Jokowi cawe-cawe kata wartawan? Enggak, saya bilang Jokowi tidak lagi cawe-cawe. Tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan. Tapi kalau minta-minta, kalau cawe-cawe kan jahil kan cawe-cawe itu. Cawe-cawe ya kan, jahil, ganggu. Tapi kalau minta-minta tangan sudah di bawah. Kenapa saya bisa mengatakan tafsir demikian? Begini. Saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah lemdak selemdak-lemdaknya. Salah satu fenomenanya pernah saya sebutkan misalnya 22 Agustus kemarin. Padahal kita tahu 22 Agustus tersebut kan itu adalah rapat paripurna untuk mengesahkan undang-undang pilkada yang memberikan jalan bagi Kaisang. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tapi gagal. Jadi saya kira wah ini sudah lemdak. Nah sekarang saya membayangkan pertemuan malam itu sebenarnya seperti kata Faisal tadi, Jokowi yang memiliki kepentingan. Prabowo enggak saya kira. Kenapa? Karena tinggal berapa hari lagi menghitung hari. Kepentingan Jokowi adalah memberikan pesan kepada publik, message kepada publik bahwa saya baik-baik aja loh dengan Prabowo. Awas, kalau Anda mau mengadili saya, Prabowo akan melindungi saya. Prabowo sudah pernah mengatakan, kalau Jokowi diganggu, maka dia yang akan terasa sakitnya. Dibalik sama Kaisang hari ini kan, kalau kita mengganggu Prabowo, dia yang akan pasang badan, ya kan? Kita bingung juga nih pasang badannya di mana setelah dia lemdak office, ya kan, bapaknya. Tapi it's okay. Itu jadi pesannya ke publik bahwa saya baik-baik aja loh. Tetapi kalau kita baca substansinya, Jokowi mulai khawatir. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer bahwa saya masih oke, saya bisa mengendalikan Prabowo yang Anda akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan. Nah itu satu. Yang kedua, Bang Garni, saya membayangkan dalam percakapan itu dua hal dimension. Kita ini kan sama-sama nggak tahu, kecuali Kodari kalau ada bocoran, ya kan? Kalau ada bocoran ya kita mau dengar bocorannya. Satu, Jokowi mention kepada Prabowo, jangan saya diadili. Tolong protek saya karena rakyat Faisal Assegaf CS tanggal 14 Oktober sudah mau bikin dia pengadilan rakyat untuk Jokowi, ya kan? Karena itu saya kira khawatir dia. Kekhawatiran dia dilihat dukungan publik tidak besar lagi. Ketika dia datang ke MPR DPR tidak ada orang yang bertepuk tangan, bayangkan. Wakil presiden saja mantan masih ditepuk tangan nih. Tapi dia sama sekali tidak ada, membuat dia berubah mukanya. Jadi dia minta perlindungan. Nah di sisi satu permintaan lagi, saya kira dia minta ya orang-orang yang saya titipkan ini Bapak angkatlah sebagai menteri. Kan ada isu kan, dia menitipkan Pratikno, dia menitipkan Kapolri, dia menitipkan Raja Juli Antoni yang sekarang ngurus IKN, dia menitipkan satu lagi Bahlil nggak disebut pada waktu itu. Dia menitipkan loyalis dia kelas berat, Menkominfo, Budi Aristiadi. Kemudian the last but not least dia menitipkan lupa saya. Tapi ada siapa Kod? Siapa lagi satunya lagi? Bukannya ente di belakang layarnya. Nah, karena itu dia ingin ada protection, ya kan? Pertama dia memprotek soal-soal yang mungkin terkait korupsi, hak asasi manusia, dinasti politik, ya, dan kemudiannya bisnis-bisnis yang sekarang ini masih dikuasai atau masih terbengkalai seperti IKN. Tapi di sisi lain, dia juga ingin agar kepentingannya tetap terwadahi terus, even dia tidak lagi menjadi presiden dan wakil presiden. Itu analisis agak politik. Yang kedua, yang pertama adalah hukum tata negara. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kami secara pribadi tetap baik-baik saja. Saya juga di podcast saya juga nyentil-nyentil Refli. Refli di podcastnya dia nyerang-nyerang saya. Tapi kita fine-fine aja kalau ketemu secara pribadi. Karena saya tahu juga kalau Refli nyebut nama saya itu viewersnya jadi banyak gitu. Oh iya,
Karena banyak haters kepada Kodari dari pihak-pihak yang punya pikiran yang berbeda dengan Kodari. Sebaliknya saya juga sering menyebut Refli karena saya tahu kalau saya nyebut nama Refli, viewer saya juga akan naik gitu. Jadi kami ini sebetulnya saling tolong menolong dengan cara kami masing-masing gitu. Surat tugas, tapi itu kan kata Ray kan nggak bisa dikonfirmasi gitu. Yang saya bisa konfirmasi adalah bahwa kalau Ray nyebut nama saya, itu nanti viewersnya jadi naik, demikian pula sebaliknya. Gitu. Nah kita juga harus menyadari dan ya harus mengakui saja lah bahwa memang ini era di mana media itu punya posisi politiknya sendiri. Dan itu bukan barang baru. Gitu ya. Ya saya sebut di sinilah misalnya bagaimana tahun 2014 Metro TV dengan TV One posisi politiknya sangat berbeda. Saking berbedanya saya nggak pernah mengantisipasi itu bahwa hasil quick count pun juga bisa beda. Itu di luar alam pikiran saya pada waktu itu. Gitu. Ya bagaimana Metro TV dengan TV One hasil quick countnya beda. Itu di luar nalar saya dan pengalaman saya sebagai seorang peneliti dan surveyor ya. Tapi terjadi. Gitu. Nah yang lebih menarik lagi kan Mas Adi tahun 2019 posisi Metro TV dengan TV One itu bertukar tempat. Iya. Kalau pada tahun 2014 Metro TV pro Pak Jokowi, ya, TV One dukung Pak Prabowo, bukan 2019 ya, 2024, mohon maaf, 2024. Ini posisinya bertukar ini. Gitu. Nah, perkembangan media belakangan ini kan menuju ke yang namanya media sosial. Nah, media sosial itu ternyata lebih memperdalam lagi perbedaan antara media itu. Posisi politik media itu sangat-sangat menentukan. Saya menyadari bahwa yang menonton ALC itu pada umumnya yang kontra dengan Pak Jokowi. Ya. Sebaliknya saya menyadari juga kalau saya muncul di Total Politik itu jamaahnya Pak Jokowi. Iya. Itu. Jadi buat orang seperti saya, sebetulnya insentif paling besar itu datang di Total Politik bukan di TV One. Karena saya tahu bahwa saya bicara apapun juga, pasti nanti kolom komentar itu akan menghujat saya. Gitu. Sebaliknya di kolom komentar di Total Politik itu pasti tidak senang dengan Refli Harun. Nggak senang dengan siapa, mungkin Rocky Gerung katakanlah. Ya. Nah, jadi sebetulnya balik lagi, kalau saya hadir di tempat ini itu adalah karena persahabatan. Saya tidak berharap bahwa apa yang saya sampaikan di sini itu akan diikuti oleh pemirsanya ALC. Beberapa waktu yang lalu saya nonton tuh ahli neuroscience ya, neuroscience. Dia bilang begini, kenapa orang itu susah sekali mengubah pendapat atau pikirannya? Karena dalam diri manusia itu berlaku dua mekanisme bias. Yang pertama itu confirmation bias, yang kedua itu anchor bias. Confirmation bias itu adalah bias di mana orang punya kecenderungan untuk menyeleksi informasi dan pandangan yang sesuai dengan pandangan pribadinya yang sudah ada. Jadi kalau yang berbeda itu dia tolak. Nah, kalau anchor bias agak sulit untuk mengubah pandangan-pandangan atau agak sulit menerima pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan yang di awal yang jadi anchor. Kenapa? Karena anchor itu berkaitan dengan konsep dirinya. Contoh konsep dirinya adalah, contoh nih ya barusan misalnya tadi. Kalau mendukung Jokowi itu orang nggak baik. Yang nggak suka dengan Jokowi orang baik. Itu contoh dari anchor bias itu. Gitu. Jadi memang sulit untuk mengubah posisi dan karena itu memang jauh lebih mudah untuk berbicara di media yang netral atau memang media di mana kita punya pemikiran dan alam yang sama. Iya. Hah? Iya, dalam konteks pro kontra mengenai Jokowi, itu jangan ditanyakan lagi. Ya, karena pernyataan dari teman-teman sini sudah mengatakan, ini dari 6 narasumber, ini 5:1. Hah? Kita udah 3-3. Iya. Silvester Iya. kita udah
Ade Armando Iya. kita undang. Iya bang, saya paham bang, saya paham. Saya tidak menyalahkan ALC. Gak nyambung. Saya tidak menyalahkan ALC, ya. Tapi pemirsa juga harus tahu. Saya ini sedang menjelaskan kepada pemirsa, ini bukan salahnya ALC. Ya, saya itu beda mungkin dengan yang lain. Saya nggak datang itu pasti gara-gara karena saya sedang sibuk atau mengerjakan hal yang lain, gitu. Ya, apapun temanya saya pasti akan datang kalau itu memang memungkinkan. Tapi sikap seperti saya itu kan tidak bisa diharapkan akan dilakukan oleh narasumber yang lain, gitu. Narasumber yang lain mungkin begitu lihat medannya, ya kan? Ini sudah lihat, ini ibaratnya Liverpool, ini Manchester City datang ke Old Trafford, ya, wah ini Old Trafford gua nggak usah datang, gitu loh, gitu bang. Nah, jadi apa ya? Kalau saya tidak heran bahwa kemudian teman-teman punya pikiran atau pandangan dan sikap-sikap yang kemudian ya saya dengarkan saja dari tadi itu, gitu. Nah sekarang mengenai tema ya Bang Karni ya, tema ya. Pak Jokowi menghitung hari, nggak ada problem dengan judul itu. Memang faktanya begitu kok, ya kan? Faktanya begitu. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator 75%. Ya. Ini bukan buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Kritik jalan terus, tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas atau senang kepada Pak Jokowi itu juga adalah realita yang lain, gitu bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi tidak menutup ruang, tidak menghapus kritik-kritik yang ada. Tapi kritik-kritik yang ada itu mungkin ya, kemungkinan ya, dan saya yakin itu tidak diterima dan alam pikirannya itu berbeda dengan yang 75%. Kritik itu akan resonansinya kuat terjadi kepada yang 25% yang tidak puas. Itu. Nah, di ruangan ini saya adalah minoritas. Tetapi di luar sana saya adalah mayoritas. Karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi. Dengan segala argumentasinya. Nah kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa. Ya. 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang enggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya, saya tahu persis bagaimana kalau jalan itu enggak ada susah. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya di Palangkaraya, depan rumah saya hutan. Ya, sampai sekarang Palangkaraya itu masih banyak hutan. Ya, saya tahu bagaimana susahnya tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian, ya, oleh Bang Adi Masardi yang suka jalan-jalan. Kalau Ray kayaknya memang kurang jalan-jalan. Tadi cerita beliau sendiri. Iya. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Kalau 1000 udah lah kita percaya Ya, aja. Bang, kasih waktu sebentar dikit Bang. Ini Bang dari tadi 6 kali 30, saya ini belum seperlimanya ini Bang. Semua Tolong yang- kasih waktu Bang. Semua yang disebutkan itu Iya, verifikasi Bang. korupsi semua. Iya Bang, makanya kan tadi bilang 1000, saya juga punya 1000 gitu loh. Ya, Yang tadi cuma 25% dibilang. punya 1000, yang 75% juga punya 1000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Bukan tadi Pemerataan desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000.
Desa tertinggal turun jauh. Dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Yang status desa tertinggalnya jadi turun? Happy, Pak. Ya saya percaya. Iya. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Itu. Nah kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy, ya. Ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan? Datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya. Itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya. Sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah nggak masuk ke pengadilan? Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya. Pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Ya, itu demo semua mahasiswa loh, bukan cuman BEM SI loh ya. Ya sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga. Ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onolah. Gitu. Gus Dur, betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gus Dur. Ya, banyak sekali demo pada masa Gus Dur. Yang membuat kemudian Gus Dur itu turun. Gus Dur juga konfrontasi luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan gak ada masalah hukum, Bung Rey, ada kasus Bulog Gate. Tetapi setelah Gus Dur turun berhenti, ya dari presiden, ada nggak proses hukum kepada Gus Dur? Ada nggak Gus Dur masuk ke dalam pengadilan? Ada nggak Gus Dur masuk kena kasus pidana? Nggak ada. Sekarang Pak Jokowi ada nggak konfrontasi dengan partai politik? Nggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah,
Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita Bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Ini mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini Ya. menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu, silakan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega.